Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk beriktikaf itu untuk membangun kedekatan dengan Allah, dan tempatnya di mana? Dan itu bisa dihasilkan lewat iktikaf. Jadi kalau iktikaf itu nggak mampu melahirkan pribadi demikian, berarti ada yang kurang sempurna. Ya, kok pulang iktikaf makin galau, pulang iktikaf jadi dunia. Berarti ada yang salah gitu. Terkait dengan tempat, saya nggak bahas dulu terkait dengan cara dan makna. Nanti ada tempatnya tersendiri supaya kita fokus di sini. Tempatnya iktikaf itu mutlak di masjid. Di masjid, bahkan sebagian merinci masjidnya masjid yang digunakan sebagai jami', mengumpulkan orang banyak, setidaknya digunakan untuk sholat Jumat, gitu kan? Ada yang merinci sampai ke situ, ya, merinci sampai ke situ. Jadi, tapi yang disepakati oleh para ulama, kan, menyepakati bahwa tempat i'tikaf itu di mana? Di masjid. Ya, karena itu nanti di hadis Muslim, saya di Al-Bukhari juga nanti ada bab khusus tentang i'tikaf di sini ya. Kalau saya tunjukkan misalnya nanti setelah ada bab puasa itu. Di halaman 290-an deh, sebelah kiri kalau saya tidak keliru. Nah nanti ada kitab Fadlul Lailatul Qadar, kitab salat tarawih, Fadlul Lailatul Qadar, setelahnya i'tikaf. Ya, setelahnya i'tikaf. Jadi kita bisa temukan, tuh kita boleh i'tikaf, betul. Ya, kita boleh i'tikaf. Jadi di sini ada bab spesifik teman-teman sekalian. Di kitab ke-33, kita boleh i'tikaf. Jadi saking pentingnya i'tikaf ini sampai-sampai Al-Bukhari menghadirkan bab tersendiri, ya, pembahasan tersendiri, kitab tersendiri. Di hadis Muslim juga ada. Ya tersendiri. Dan dari mana taunya itu di masjid? Dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau beriktikaf, beliau lakukan di masjid, kan? Dan ketika beriktikaf ini, beliau hanya memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai hal-hal yang terkait dengan dunia itu, ya, ditepikan, ditanggalkan, ya, sampai nyisir pun ada nanti dalam riwayat Sayyidah Aisyah menyisir rambut Nabi itu ketika Nabi akan dirapikan itu sampai kepalanya seperti diinikan lah, ya. Kan ini kalau kita perhatikan, ini masjidnya misalnya. Misal saja ya, ilustrasi ya, ini masjid di sini. Nah, ini kan kamar Nabi ya. Raudhah kamar Nabi. Nabi beriktikaf itu di kebelakangkan begini kita supaya bisa disisir. Ya, Anda bayangkan bagaimana ingin fokusnya ibadah sampai sebagian badannya ada di masjid, sebagian dari kepalanya disisirkan seperti ini. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk beriktikaf itu untuk membangun kedekatan dengan Allah, dan tempatnya di mana? Di masjid. Ya, kalaulah kemudian i'tikaf itu bisa dilakukan di rumah, tentulah Nabi tidak harus ke masjid. Ya, dan beliau akan mungkin berlama-lama di rumah. Dan ini menunjukkan kepada para sahabat pesan bahwa i'tikaf itu boleh dilakukan di rumah kalau Nabi tidak keluar, tidak ke masjid. Tapi ketika Nabi ke masjid, menyontohkan ke masjid, kemudian juga perilaku semua kegiatan Nabi itu konsentrasinya di masjid, hanya hajat-hajat yang sifatnya darurat yang dijadikan kemudian boleh kita keluar dari lingkungan itu. Ya, seperti misalnya mau mandi, ya, buang hajat, itu kan, karena ada yang ke toilet dulu ya, boleh ini ke toilet dulu di sini misalnya, atau yang rumahnya dekat dengan masjid. Ya, penuh misalkan, nggak usah ditahan-tahan. Ya, jadi penyakit gitu kan. Kemudian boleh singgah dulu tapi cepat lagi kembali. Ya, nah itu ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya i'tikaf dilakukan. Masjid itu rumah Allah. Baik ya? Karena itu i'tikaf asalnya dari kata akaf asalnya. Ya, akafa ditambah alif dan ta menjadi i'takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf. Ya, infinitifnya dari kata akafa, sesuatu yang fokus, yang sulit untuk dipalingkan. Ya, orang yang fokus terhadap sesuatu sehingga sulit dipalingkan disebut akif. Ya, misalnya ada orang tolong namanya Cepi misalnya kan, terus kita panggil Mas Cepi, dia nggak nengok-nengok, gini aja kan. Nah, itu disebut Mas Cepi sedang akif. Ya, akif. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyeru umatnya, ya, untuk bisa merespon dakwah beliau, ya, itu nggak bisa fokus ya pada berhala gitu kan. Fokus sampai beliau mengatakan mahadhi tamathilul lati antum laha akifun. Apa sih istimewanya berhala-berhala ini sampai kalian tuh aku seru nggak respon gitu kan? Ya, aku kasih logika malah marah-marah sampai fokus di situ, ya. Nah, sampai menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin menjadikan satu proses yang serius, ya, proses yang sungguh-sungguh untuk memalingkan fokus, menjadikan diri kita terfokus kepada Allah. Hanya Allah saja dalam kehidupan, sehingga yang lain tidak memberikan beban kepada kita, ya, itu tambah alif dan ta, alif di depannya, tak sebelum akhirnya, jadi menjadi i'takafa, kan, ya, takafa. Maka yang tadi akafa jadi i'takafa, sifatnya disebut i'tikaf, usaha yang serius dan sungguh-sungguh untuk membangun fokus hanya kepada Allah saja. Ya, kepada Allah tuh maksudnya bukan nanti di masjid, ya, bukan begitu. Semua kegiatan kita itu berada dalam naungan ibadah kepada Allah. Makan, kita niatkan ibadah. Makanya kalau makannya niatnya karena Allah, nggak akan mencari makanan yang tidak Allah sukai. Bekerja karena Allah, dapat dunia pasti dapat. Ya, semua bekerja itu pasti dapat lah. Cuman bedanya nanti rezekinya halal atau haram, berkah atau tidak. Ya kan?
Itu kan dalam fikih begitu, halal atau haram, berkah atau tidak. Boleh jadi halal bisa, halal kan tidak melanggar ketentuan, nggak mencuri, nggak apa kan, non muslim juga bisa mendapatkan itu. Ya, tapi nanti berkah atau tidak, ya, berkah atau tidak, berkah itu bertambah nilai kebaikan, ada pahalanya, atau cuma dunia saja, ya kan? Nah, ada yang sifatnya halal haram dalam perkara fikih yang mutlak, makanan misalnya kan, ada yang haram, ada yang halal. Nanti rezeki yang berkah itu diarahkan pada kebaikan. Kalau kita kerjakan karena Allah, itu semua terjaga nanti. Pekerjaan baik, ya, dan terarah, menjauh dari maksiat, rezekinya diberkahi, selalu tercukupi, bahkan lebih. Padahal gaji mungkin berapa, pendapatan berapa, gitu kan? Banyak pendapatnya dibandingkan pendapatannya, gitu kan? Cuma apa yang dia hasilkan dalam kehidupan itu berkahnya banyak, sehingga nyaman saja hidupnya. Ya, nggak banyak beban gitu. Ya, beban kehidupan, ujian, sudah di kampus ujian, beban hidup lebih banyak gitu kan, ujiannya. Jadi pas dosen bilang, kita hari ini ujian, maaf Pak, saya tidak ikut. Kenapa? Udah banyak ujian hidup. Jadi, yang kayak gitu tuh, nggak akan muncul, apapun itu. Ya, nikmat itu keadaan hidupnya. Jadi itu butuh latihan. Latihannya kemana? Ya ke pemilik kehidupan. Datanglah kita ke rumahnya, datang ke masjid. Yang paling cepat begitu kan? Ya, Anda ingin bertemu dengan si fulan misalnya kan, ya yang lebih cepat kan datangi ke tempatnya. Ya kan, sampaikan hajat Anda, ya, bangun komunikasi yang baik. Nah, kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapat kebaikan, Allah kasih jalan. Datang ke masjid, kenakan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika ada seruan dari masjid, panggilan dari masjid, datang. Di antara seruan ke masjid itu melalui i'tikaf, datang. Ya, kenakan penampilan terbaik kita, fokus dalam ibadah, ya, sehingga atur waktu dengan baik, kapan waktunya tidur, kapan waktunya ibadah. Tidur pun itu kalau diniatkan i'tikaf saat masuk, itu masuk ibadah itu. Jangan main-main, tapi bukan tidur yang keberlangsungan sifatnya. Ya, jadi habis subuh tidur nunggu buka gitu kan. Setiap waktu sholat baru bangun. Ngapain i'tikaf? Nggak ngaji kamu, udah dimimpi. Jadi nggak begitu sifatnya. Ya, walaupun nanti ada yang unik juga, tapi nggak harus semua sama begitu. Ada orang unik ya dipuji, alim, baik gitu kan. Ya tidur banyak, disoal orang lain. Begitu disoal lama membelanya. Orang itu tidurnya beda gitu kan. Waktu ditanya, kamu kenapa banyak tidur? Aku tuh meniatkan tidur supaya terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nggak mau maksiat. Ya, karena ketika aku bangun, aku khawatir mataku melihat yang salah, telingaku mendengar yang salah, gitu kan? Jadi daripada dipakai yang salah, dengan tidur lebih selamat katanya. Ya. Nah, tapi kondisinya kan beda. Dia pekerjaannya apa? Aktivitasnya apa? Kalau kita bisa memilih berjuang dengan pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, kaki kita untuk berjuang mengalahkan nafsu kita, di situ ada pahala lagi. Ya, kalau tidur kan berarti nggak dipakai ini ya untuk berjuang. Ya, jangan dikira nggak ada pahalanya ketika mata dipalingkan dari maksiat. Ada seperti mata dipakai untuk taat, ada pahalanya. Ya, telinga dipakai untuk maksiat, ada dosa. Berarti kalau dipakai untuk taat ada pahala. Bukankah saat kita baca Quran dengan lisan kita ada pahala kan, setiap hurufnya 10? Ya kan? Sama saja ketika mencela orang ada dosa di situ kan? Nah, sekarang kalau tidur lisan nggak dipakai. Ya kan? Berarti nggak ada pahala melekat pada lisan, melekatnya pada tidurnya. Yang dihukumi niatnya, gitu kan? Ya, jadi artinya orang berjuang dengan perangkat tubuhnya itu memungkinkan dia mendapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan diam. Itu cara memahaminya. Sehingga nanti jangan disimpulkan kalau gitu tidur aja di sini, gitu kan? Nah, itu cara berpikir yang pendek sifatnya. Ya, jadi harus luas pembahasannya supaya kita mengerti. Nah, kembali kepada tadi, jadi syarat i'tikaf dilakukan di mana? Di masjid. Ya, di luar masjid tidak ada ya i'tikaf. Makanya ada yang sangat detail sekali karena Nabi di masjid, maka musholla pun tidak masuk dalam kategori i'tikaf. Ya, kalau kita mau ambil esensinya, boleh. Esensinya itu fokus. Kita tarik kegiatan untuk fokus kepada Allah. Misalnya di masa pandemi ini ada beberapa masjid yang tutup misalnya kan. Tutup dalam pengertian bukan hilang kegiatan tapi terbatas sekali. Ya hanya pada pengelola masjid saja misalnya, atau adzan, iqamat, salat terbatas ya, karena daerah-daerah merah, daerah-daerah sulit misalnya kan. Nah, jangan dipaksakan dalam kondisi itu. Tarik esensinya. Bawa ke rumah, sediakan satu ruangan dan sebagainya gitu kan, untuk bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Ya, bisa saja, tapi nggak dihukumi i'tikaf. Ya, dihukuminya kita fokus saja untuk ibadah di situ. Ya, cuma kita dapat esensinya. Dan ada perbedaannya ya. Kalau ke masjid kan perangkatnya perangkat yang mendukung kita untuk ibadah. Kayak semalam kita bahas suhbatus shalihin, ngelihat orang-orang saleh, gitu kan. Antum mau tidur lihat orang lain sholat, kan malu sendiri kan? Ya. Anda mau main-main handphone, yang lain baca Quran, malu sendiri. Tapi di rumah tantangannya apa yang dilihat? Ya, lihat majalah, lihat tembok, lihat ini, lihat itu. Baru ngaji sebentar, alif lam mim, tang tin tin tang tin tung, tang tin tin tung. Alif lam mimnya cuma berapa detik, itu jawab handphonenya bisa 5 menit 10 menit. Ya kan? Ya, terus lewat ini, lewat itu. Antum pengen fokus, adik kemudian nonton TV, ya, keluar berita ini, berita itu, pengen lihat lagi, keluar dan seterusnya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Makanya di beberapa tempat itu membuat mihrab.
Mihrab itu boleh tidak hanya di masjid, di luar masjid pun boleh. Ya, seperti Maryam, ya Sayyidah Maryam alaihissalam punya mihrab. Dibuatkan kemudian oleh kedua orang tuanya, lalu dibimbing oleh Nabi Zakaria. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, wa taqabbalaha fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa ja'ala 'indaha rizqa. Ya, jadi Sayyidah Maryam punya mihrab. Ya, dan itu konteksnya bukan di masjid, bukan di masjid. Ya, kemudian juga Sayyidina Sulaiman, ya, itu membangun mihrab. Bahkan yang disuruh bangunin para jin. Mahari bawa tamathila gitu kan, disuruh bangun mihrab, ya kan, untuk semua bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita bangun misalnya mihrab atau bikin musalla atau khususkan tempat tertentu untuk ibadah walaupun tidak harus luas. Saya dulu pertama ke Indonesia pulang ngontrak di Ciputat. Ya, kemudian ya petakan-petakan seperti itu, terus kita kasih hamparan sejadah satu bagian untuk jadi mihrab kita untuk ibadah. Ya, fokus kepada Allah. Dan enak, alhamdulillah gitu. Bisa lebih maksimal. Ya. Nah, kemudian bukan aib ya. Dunia cuma sementara, kita aja di dunia ngontrak, kenapa harus aib jadi punya kontrakan? Kita di dunia cuma ngontrak, udah gitu ditinggalin kan? Selesai kan? Terus kenapa aibnya apa kalau punya kontrakan? Emang di dunia itu ngontrak kok. Jadi yang serasa punya rumah, punya kendaraan itu kan nggak dibawa pulang. Kalau punya kita dibawa sampai kuburan. Tapi kan ke kuburan nggak dibawa. Artinya dunia itu selesai, cuma fungsinya aja digunakan, fungsinya selesai. Ya, kita kan punya kontrak di dunia ini untuk kembali ke akhirat. Kontrak kita misi membawa kebaikan sebagai bekal pulang. Jadi kalau kita kontrak misalnya ini bukan aib. Jadi biasa saja. Ya, bahkan ada para ulama yang tampilannya bagus tapi ternyata nggak punya rumah. Rumah dalam arti menurut orang rumah tetap dan sebagainya. Nggak ada yang tetap di dunia ini. Ya, madama umur muta'alliq bil umur dunyawiyah fa khalas tazul. Ya, jadi semua yang terkait dengan urusan dunia itu sudah pada akhirnya akan ditinggalkan gitu. Imma kita meninggalkan dunia duluan atau dunia meninggalkan kita duluan. Jelas ya? Jadi hidup itu santai aja gitu. Gak usah terlalu capek. Tuntutan nafsu itu kalau banyak dipenuhin bikin capek. Ya. Ya, saya merasakan itu nyaman aja gitu. Ikutin aja. Nggak ada bedanya kok. Nggak ada demi Allah saya katakan, orang yang visinya jelas nggak ada bedanya. Jadi kita cuma istilah manusia saja. Ini posisinya ini posisinya itu, tidak. Itu kembali kepada kita. Tinggal kita mau milih jalur yang mana untuk bertakwa kepada Allah. Jalur ilmu yang seperti saya ambil sekarang. Jalur harta silakan boleh seperti Utsman bin Affan, Rahman bin Auf, ya kan? Ya, jalur saya itu ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, saya ikuti itu. Jalur harta ada, jalur kedudukannya boleh silakan. Ya seperti Amr bin As, gitu kan? Atau misalnya khalifah-khalifah yang 4, gitu kan? Itu ambil kedudukan juga. Atau dengan tenaga seperti Bilal bin Rabah. Bilal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan begitu selesai azan, Nabi komennya di like sahabat, di share tabiin, nyampe ke kita. Kata Nabi apa komennya? Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Bilal sederhana, wih azan masuk surga, ngapain bisnis? Ngapain bisnis katanya? Saya nggak mau kedudukan, nggak mau harta, mau hidup aja buat pulang katanya kan. Azan masuk surga, ya udah konsisten azan aja. Makanya fikih marmot belum pernah ada kan? Ya, dan nggak dibahas yang kayak gini gitu. Jadi motivasinya nggak berlebih. Ya, jadi motivasinya kadang-kadang apa ya? Jadi kembali ke dunia lagi gitu. Ya, ada lagi yang mengorientasinya berapa gajinya di situ berapa? Ah, capek. Ya, capek karena rezeki itu udah teratur. Surga kita yang belum jelas gitu. Rezeki itu teratur. Jadi nggak usah terlalu membayangkan gimana. Cuma di beberapa kegiatan itu memang Allah menempatkan kemuliaan. Ya, seperti di pengetahuan ada kemuliaan, di ilmu ada kemuliaan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Makanya jadi ulama terangkat, imannya kuat terangkat. Jadi kita kalau rajin ibadah, Allah akan titipkan di kolbu orang sekitaran kita itu rasa hormat. Nggak percaya silakan rajin ke masjid, rajin baca Quran, kan rajin aja. Nah, orang itu akan melihat persepsi kita akan berubah. Ada penghormatan, ada segan. Itu yang Allah titipkan, cahaya kebaikan. Sama dengan ilmu. Coba begitu Anda mengajar kan, walaupun di ngajar sekolah biasa, gitu kan, sekolah umum gitu kan, orang kan bilangnya apa? Pak Guru, Bu Guru, gitu kan? Sekolah agama Ustaz, ya? Saya dipanggil Ustaz, Antum dipanggil Ustaz. Apa bedanya sama-sama Ustaz kan? Jelas ya? Ya, Masya Allah gitu. Pergi ke Timur Tengah sebentar, pulang-pulang ke sini Syekh. Gitu ya? Nah, jadi itulah kehidupan itu begitu. Dan itu bisa dihasilkan lewat i'tikaf. Jadi kalau i'tikaf itu nggak mampu melahirkan pribadi demikian, berarti ada yang kurang sempurna. Ya, kok pulang i'tikaf makin galau, pulang i'tikaf jadi dunia. Nah, berarti ada yang salah gitu. Ya, ada yang salah. Nah, dunia itu bukan ditinggalkan. Dunia bukan ditinggalkan. Dunia itu hanya ditumpangi saja supaya menjadi perahu akhirat kita dalam nilai-nilai kebaikan. Nah, bagaimana? Yang pertama berarti terjawab ya.
Nah, berarti iktikaf bukan di rumah kan? Baik. Dan di sini para akhwat juga tidak harus kemudian melancarkan protes sampai demo misalnya kan. Akhwat nggak bisa iktikaf, tidak. Ya, akhwat itu perempuan-perempuan tuh, wah masya Allah itu rohsanya luar biasa, dan di balik rohsah itu ada hikmah serta pahala. Ya, misal yang sudah berumah tangga gitu kan, kalau dia ada suami, ada istri, ada anak dirawat, dia cukup memfasilitasi suami atau anaknya untuk beriktikaf, dia keluar masjid difasilitasi, diberikan bekal-bekalnya dan sebagainya, disiapkan, itu dapat pahala yang sama dengan apa yang dikerjakan di luar rumahnya. Seperti itu Nabi menyampaikan di hadis Muslim, kalau ada perempuan Ansar, rapat perempuan tuh, ya, perempuan cerdas-cerdas, nalarnya rapat. Tanyakan kamu utusan kepada Nabi, tanyakan deh, itu bahasa kita begitu. Enak jadi laki-laki tuh. Ya, tapi nggak ada yang transgender waktu itu. Ya, cuma kepikiran gimana caranya bisa menyaingi itu. Nggak ada ganti-ganti nama, ganti suara gitu kan, ganti penampilan tuh nggak ada. Ya, dia enak, laki-laki bisa ke masjid, laki-laki bisa haji kapan saja, bisa ikut jihad dan sebagainya. Kita bagaimana pahala kita kan ya? Nah, maka diutuslah seorang untuk bertanya pada Nabi. Begitu dia bertanya, nah, Nabi langsung jawab. Pertanyaan pertama Nabi kepada para sahabat, adakah yang terbaik kalian bertanya seperti yang perempuan ini? Jadi maksudnya saya belum dengar pertanyaan terbaik seperti yang ini gitu ya. Kualitasnya bagus gitu ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka kata Nabi, apa yang dikerjakan para lelaki di luar rumah, maksudnya para suami-suami ya, di luar rumah, baik dia sholat, haji dan sebagainya. Kalau istri-istrinya, perempuannya ridha dengan itu semua, dia menyiapkan, dia mendukung, dia mensupport, maka perempuan itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang dikerjakan laki-laki tanpa dikurangi sedikit pun. Wah, langsung gembira, lompat-lompat dan sebagainya. Mau terima gaji tanpa kerja, cuma ridho aja. Ridho itu dianggap biasa. Lihat di akhirat nanti, jangan dianggap biasa gitu. Ya, jangan dianggap biasa. Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa didapatkan. Sama aja. Ya, di dalam rumah kan nggak ada yang protes, nggak ada yang pukul-pukul, ya, tok, bikin apa? Ya, nggak ada. Semua paham. Jadi kalau dengan ilmu itu semua mudah. Nggak ada yang berat gitu. Ya, sama para akhwat nggak bisa ke masjid, di rumah ibadah sama dengan laki-laki di masjid. Sama. Nah, kalau ada tempatnya, misalnya tempatnya khusus, nggak terganggu, nggak ada fitnah, boleh silakan ke masjid. Tapi kalau nggak ada demikian, apalagi situasi begini, nggak usah dipaksakan. Nah, dengan ilmu itu jadi mudah. Dengan ilmu nggak ada protes, nggak ada bikin status, nggak ada macam-macam, nggak ada berpikir yang berlebihan sampai bikin aliran Islam liberal, Islam ini, Islam itu untuk nyari keinginan sendiri gitu. Ya, paham ya?